Nama saya Ibu Yulianti Kasih. Saya akan mengajarkan mata kuliah manajemen proyek. Ini adalah merupakan mata kuliah pendahuluan. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui dulu definisi dari masing-masing kata manajemen dan kata proyek sendiri. Manajemen sendiri adalah proses untuk mengimplementasikan, memanfaatkan sumber daya manusia maupun non-manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagai seorang manajer, dia harus mempunyai tugas-tugas untuk merencanakan, planning, kemudian melakukan scheduling, penjadwalan, memotivasi, motivasi, dan juga melakukan controlling. Tapi seorang manajer proyek berbeda. Dia memiliki tugas yang lebih unik karena manajer ini hanya mengatur aktivitas-aktivitas yang sifatnya temporary, yang tidak berulang, ya, dan seringkali terbatasi juga oleh dana, waktu, maupun goal dari suatu scope yang harus dicapai. Ya, oleh karena itu, seorang manajer proyek harus memiliki beberapa skill, diantaranya nanti ada skill untuk komunikasi, gitu ya. Nah, hal-hal ini menyebabkan tugas dari seorang manajer proyek itu unik, berbeda dari tugas seorang manajer pada sebuah organisasi. Kalau kita melihat definisi proyek sendiri itu adalah suatu usaha pada waktu tertentu yang non-rutin, yang melibatkan SDM yang berdedikasi, dibatasi oleh waktu dan anggaran, dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan permintaan dari konsumen. Kriteria dari sebuah proyek adalah harus mempunyai satu awal dan akhir yang jelas. Seperti tadi dibatasi oleh jadwal, biaya, dan hasil. Kemudian terdapat risiko di dalamnya dan memiliki skop yang harus dapat dicapai. Oleh karena itu, kita perlu melihat atribut-atribut dari sebuah proyek. Ya. Atributnya pertama, proyek itu harus memiliki suatu tujuan, ya, dan bersifat temporary. Harus dikembangkan suatu perbaikan yang terus-menerus agar mencapai tujuan yang memang diharapkan oleh konsumen kita. Membutuhkan sumber dari berbagai area, ya, bukan hanya sumber manusia, tapi resources yang lain. Seandainya itu contohnya proyek IT, tentu saja kita membutuhkan software-nya, kita membutuhkan peralatan-peralatan lain, ya, yang mendukung satu proyek untuk menjadikan itu suatu program, ya, yang dipesan oleh konsumen kita. Proyek juga melibatkan hal yang tidak pasti, karena bisa terjadi bahwa di tengah perjalanan terjadi inflasi, sehingga akibatnya estimasi budget yang sudah kita susun akan berubah. Nah, ini juga akan menimbulkan sebuah kendala. Ya. Lalu proyek juga harus memiliki sponsor atau memiliki sebuah konsumen, seorang konsumen utama, ya, yang akan mendanai seluruh proyek yang ada. Oleh karena itu, manajemen proyek sendiri definisinya adalah penerapan dari pengetahuan, keahlian, peralatan, dan teknik pada aktivitas proyek untuk memenuhi permintaan dari sebuah proyek. Disebut juga sebagai suatu disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan untuk dapat mencapai tujuan. Nah, summary atau history dari manajemen proyek bisa kita lihat dari buku Cathy halaman 28. Ya, nanti silakan untuk dibaca kembali. Kendala dari suatu proyek itu meliputi 3 hal, yaitu cost goal, scope goal, dan time goal. Contohnya, kalau kita dananya terbatas, waktunya terbatas, tentu aja
goal atau batasan scope goal-nya juga akan menjadi rendah. Tetapi kalau kita memiliki waktu yang cukup longgar, scope yang diharapkan konsumen cukup banyak, cukup tinggi, akibatnya itu juga menyebabkan budget yang tersedia atau budget yang harus disediakan menjadi membengkak. Gitu ya. Oleh karena itu perlu ditentukan mana yang lebih utama yang harus kita sesuaikan. Zaman sekarang konsumen menuntut adanya kualitas. Nah, ini juga seringkali mempengaruhi ya. Bahwa dengan cost, time, dan scope goal yang terbatas, tapi kualitas yang tinggi diharapkan oleh konsumen. Pada industri perfilman, sering sekali terjadi ya, bahwa resources yang ada, misalnya para aktornya, itu sakit atau tidak bisa hadir. Nah, ini tentu saja akan menyebabkan time goal-nya menjadi tidak tercapai ya. Waktunya menjadi lebih panjang dan lain sebagainya. Nah, zaman sekarang bahwa 3 constraint itu sudah berkembang menjadi 6 ya. Bukan hanya scope, time, dan cost, tapi dibatasi juga oleh quality. Seperti saya katakan, konsumen itu mengharapkan quality yang tinggi dari hasil sebuah proyek. Dibatasi juga oleh resources. Ya. Kalau sumbernya tidak tersedia, proyek sudah tidak akan jalan.